Ini ada yang bertanya mengenai sulit mendapatkan jodoh. Jadi sulit mendapatkan jodoh ini macam-macam penyebabnya ya. Kalau si wanita sulit mendapatkan jodoh ini biasanya kalau dengan ayahnya atau ibunya kalau diskusi itu seringkali nggak nyambung ya. Makanya biasanya kalau naksir cowok, cowoknya nggak mau. Kalau cowok itu naksir dia, dianya nggak mau. Ya terus seperti itu. Tidak akan ketemu ya. Karena apa? Karena seringkali kalau diskusi itu memang nggak cocok. Seringkali sering terjadi perbedaan lah ya istilahnya. Jadi kalau penyebabnya itu memang dari selama ini dari konflik ya, sering konflik dengan orang tua ya cobalah diselesaikan. Jangan banyak berdebat, jangan sering nggak cocok sama orang tua. Kalau ada diskusi yang selama ini sering terjadi konflik ya diganti. Insya Allah nanti ketemu jodohnya. Jadi Allah itu akan menjodohkan orang yang sekufu. Mengenai menikah dapat beberapa bulan cerai itu penyebabnya apa? Jadi kalau dari sisi akhlak ini penyebabnya macam-macam ya. Misalnya kalau si wanita dulunya itu orang tuanya itu ngomong gini, anakku ini cantik, siapa sih yang nggak mau sama anakku? Nah, atau si wanitanya itu sendiri, aku ini cantik, siapa sih yang nggak mau sama aku? Nah, walaupun nggak pernah terucap, tapi di dalam hati Allah itu tetap menilai. Ya, nanti akan dipermalukan oleh Allah, ketemu laki-laki, menikah, dapat beberapa bulan cerai. Ya, ini orang nggak tahu, ya dikiranya ya, apa ya istilahnya, dipermalukan lah ya sama Allah Ta'ala. Makanya jangan sombong ya. Kecantikan, ketampanan itu milik Allah ya. Jadi kalau orang itu menyombongkan tentang ketampanannya atau kecantikannya ya suatu saat akan dipermalukan oleh Allah dengan dicerai oleh suaminya atau istrinya seperti itu. Jadi mengenai sulit mendapatkan jodoh, ini biasanya seringkali terjadi pertentangan ya. Jadi kalau diajak diskusi sama ayahnya atau ibunya seringkali terjadi pertentangan. Makanya biasanya ya naksir cowok, cowoknya nggak mau. Terus ada cowok lain naksir dia, dianya yang nggak mau. Terus seperti itu, tidak akan ketemu. Ini kalau orang itu nggak tahu ya dianggapnya ini belum waktunya. Padahal Allah itu mengingatkan, kamu itu selama ini kok sering nggak cocok itu kenapa sih? Nah, makanya Anda ada titik temunya diberi peringatan oleh Allah dengan naksir cowok, cowoknya nggak mau. Ada cowok lain naksir dia, dianya yang nggak mau. Ya terus seperti itu. Jadi mengenai terjadi perceraian, itu kalau dari wanitanya ya, kalau dari laki-lakinya, terus laki-lakinya sebenarnya nggak tampan, nggak pernah menyombongkan ketampanannya karena nggak tampan kok terjadi cerai. Ini biasanya seringkali si anak laki-laki ini suka bikin nangis ibunya ya. Ya, ya pokoknya ibunya tuh sering dibikin nangis lah istilahnya. Nah, entah itu dari kata-katanya atau perbuatannya. Jadi tidak menyakitkan hati orang tua itu ya memang sebenarnya ada ya. Standarnya itu ada, tidak dari dia sendiri ya. Ya kalaupun ada alternatif lain ya kalau umpamanya misalnya si anak tadi itu selalu bikin nangis terus orang tuanya. Ya makanya nanti kalau yang seperti itu nanti akan ketemu jodoh dapat beberapa bulan cerai. Ya seperti itu. Nah, orang tuh menganggapnya loh, selama ini kan sudah cari jodoh yang sempurna. Sudah punya pekerjaan, penghasilannya juga sudah mencukupi, rumah sudah punya, mobil punya. Ada apa ya kok sampai cerai? Nah, ini orang kan nggak tahu. Selama ini dianggapnya ya dianggap oh ini sudah
takdirnya begitu ya, enggak seperti itu. Wa ma aswabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima yang berupa terjadi perceraian itu adalah akibat dari buah tanganmu. Buah tangan yang mana? Buah tangan yang dimaksud di sini dosa-dosa yang berupa sering bikin ibunya atau bikin ayahnya nangis. Makanya dibalas oleh Allah, dia dapat beberapa bulan cerai. Akhirnya ya nangis, ya itu tadi, nangisnya si orang tua tadi dibalas sama Allah Ta'ala dengan nangisnya terjadi perceraian, dia tuh nangis. Ya seperti itu. Ya kalau orang itu nggak tahu ya dianggapnya ini takdir, ya enggak seperti itu. Allah tidak menghendaki perceraian. Orang itu kalau cerai, jadi si suami menolak istrinya, itu langsung ares itu goncang, ya. Begitu kan keterangannya. Saya pernah dengar pengajian itu seperti itu. Jadi sebenarnya perceraian itu tidak dianjurkan, walaupun boleh sih, tapi Islam itu selalu menunjukkan jalan keluarnya. Begini loh, kok selalu seperti itu. Akhirnya terjadi perceraian, gak ketemu solusinya. Yaitu akibat dari buah tanganmu. Buah tangan yang mana? Yaitu tadi, kalau dulu sering bikin nangis ayahnya atau ibunya, pokoknya ibunya tuh sering kali nangis. Entah itu dari kata-katanya atau perbuatannya. Makanya dibalas oleh Allah, biasanya menikah sulit mendapatkan jodoh, atau mendapatkan jodoh itu gampang tapi nanti cerai. Ya seperti itu. Atau si anak tadi bukan hanya bikin nangis orang tuanya saja, tapi ada tambahannya punya tipikal merendahkan. Nah, nanti kalau punya anak, nanti bisa anaknya itu kena Down syndrome. Jadi si anak remaja ini dulu-dulunya sering bikin nangis ayahnya atau ibunya, dan ditambah lagi merendahkan ayahnya atau ibunya. Nanti ketemu wanita, terus menikah, punya anak. Nah, anaknya ini bisa Down syndrome. Seperti itu. Makanya agama itu kan selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik. Itu ya maksudnya ya seperti itu. Biar nanti nggak terjadi anaknya Down syndrome, ya makanya hargai ayah ibumu, hormati. Itu kan ada tuntunannya ya. Itu kan perintah dari Allah. Ya efeknya ya seperti itu. Kalau nggak patuh Allah tuh kan perintah disuruh menghormati. Itu ada keterangannya dalam surat Al-Isra ya. Keterangannya seperti itu. Disuruh menghormati orang tua. Ini nggak menghormati, bikin nangis, bahkan menghina, merendahkan. Akhirnya nanti istrinya hamil, lahirlah anaknya itu kena Down syndrome seperti itu. Jadi memang Allah itu ya tidak menulis ya secara rinci di Al-Quran atau hadis. Nanti kalau kamu merendahkan, nanti anakmu kena Down syndrome. Enggak seperti itu, enggak secara rinci. Tapi Allah itu memerintahkan perintah ke anak, hendaknya menghormati. Karena kalau enggak menghormati, ya itu tadi, merendahkan, bikin anaknya jadi Down syndrome. Jadi yang seperti itu ya, meskipun tidak dijelaskan secara rinci, tetapi kita ini disuruh berpikir. Seringkali kita ini disindir sama Allah Ta'ala, ya afala tatafakkarun, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak memikirkan, ya itu sebenarnya seperti itu. Anakmu kok kena Down syndrome, itu penyebabnya apa? Nah itu nggak pernah orang itu berpikir. Nah, dianggapnya tuh ya takdir aja. Padahal Allah itu keterangannya di dalam Al-Quran, Allah itu tidak pernah berbuat dolim. Pegang itu. Jadi sampai anaknya kena Down syndrome, anaknya cacat dan lain sebagainya, itu ya akibat dari orang tuanya yang tidak menghormati. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.